Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah merumuskan secara padat tujuan dasar bangsa Indonesia. Namun, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sumber permasalahan yang pernah terjadi selama ini. Permasalahan bangsa yang harus diselesaikan adalah bagaimana meluruskan cita-cita dengan cara memberikan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan dinamika zaman. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat diperlukan mengingat nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah menjiwai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR, sebab perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Wujud sikap positif dalam diri sendiri. A. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain. B. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku. C. Tidak main hakim sendiri. D. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, wujud sikap positif dalam keluarga. A. Taat dan patuh terhadap orang tua. B. Ada keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi. C. Memiliki etika terhadap sesama anggota keluarga. Dan D. Mengembangkan sikap positif. 3. Wujud sikap positif dalam sekolah. A. Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. B. Melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik. C. Melaksanakan hasil keputusan bersama. D. Selalu ikut dengan tata tertib dan hikmat saat mengikuti upacara bendera. Yang keempat, wujud sikap positif dalam berbangsa dan bernegara. A. Sanggup melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. B. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. C. Sadar akan kedudukannya sebagai warga negara yang baik. D. Setia membela negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usaha mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak cukup hanya dengan memahami isi alinea dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan makna yang terkandung dalam setiap alinea dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib memperjuangkan makna yang terkandung dalam alinea dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menjadi kenyataan. Setelah kamu menyimak pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi, sekarang coba kamu kerjakan soal-soal berikut ini. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.